Tarian ini adalah tarian yang terinspirasi dari relief Candi Borobudur, yang menceritakan tentang kisah kepahlawanan kura-kura yang menolong para saudagar di tengah lautan. Berada di lorong 1 sisi barat pada pagar langkan Candi Borobudur di sebelah kanan saya, yaitu di bidang F, di mana kita menjumpai relief kura-kura dan para pedagang. Nah, tema dari relief ini diambil dari manuskrip Bodhisattva Padana Kalpalata, ya. Kemudian subnya lagi, judulnya yang lebih detail lagi adalah Kacapa Awadana. Nah, ini menceritakan tentang kura-kura yang tentu saja kalau kita berbicara masalah relief Jataka dan Awadana, itu adalah bentuk-bentuk kelahiran masa lalu dari Bodhisattva yang mengajarkan budi pekerti kepada manusia. Bodhisattva ini adalah dewa yang seharusnya dia sudah berada di nirwana, tapi dia kemudian turun lagi ke dunia untuk mengajarkan budi pekerti kepada manusia. Pada relief ini, tema ceritanya adalah Kacapa Awadana, menceritakan seekor kura-kura besar di lautan yang kemudian pada panel selanjutnya diperlihatkan adanya Makara dan juga para pedagang. Diceritakan pada kisah ini bahwa di situ ada 500 pedagang yang pada saat perjalanan pulang, ya, dari pedagang, mereka dihadang oleh Makara atau bisa kita sebut sebagai monster laut yang ukurannya sangat besar yang merusak kapal mereka. Nah, kapal yang rusak ini mengakibatkan para pedagang ini kemudian tenggelam di lautan. Nah, hubungannya apa dengan kura-kura yang tadi digambarkan pada relief sebelumnya? Hubungannya adalah pada saat para pedagang ini tenggelam di laut, kapalnya rusak, kura-kura yang berukuran besar itu kemudian menyelamatkan mereka. Nah, kita bisa membayangkan bahwa di situ pada naskahnya diceritakan ada 500 orang pedagang dalam satu kapal. Bisa kita bayangkan seberapa besar kura-kura tadi, ya. Bisa kita sebut bahwa itu adalah kura-kura raksasa yang kemudian menghampiri mereka dan memberikan punggungnya untuk ditumpangi mereka supaya mereka tidak tenggelam di laut atau tidak mati di lautan. Pada relief selanjutnya kita melihat bahwa kemudian kura-kura dalam kondisi kelelahan sudah bisa mencapai ke sebuah pulau, dan kemudian di sana diceritakan bahwa setelah sampai ke pulau tersebut, para pedagang ini kemudian sulit untuk mencari makanan. Nah, dalam hal ini karena yang mereka jumpai hanyalah satu ekor kura-kura yang besar, kemudian mereka melihat kura-kura ini sebagai makanan. Apakah marah kura-kura itu kemudian diserang oleh para pedagang itu? Ternyata tidak. Kura-kura tersebut kemudian menyerahkan raganya atau fisiknya untuk kemudian dimakan oleh para pedagang yang kelaparan tersebut dengan sukarela. Di sini digambarkan bahwa kura-kura kemudian dibakar di atas api, dan pada akhir dari relief ini diceritakan bahwa kura-kura ini sebenarnya penjelmaan dari Bodhisattva, sedangkan para pedagang ini adalah bentuk penjelmaan dari Dewa Datta. Dewa Datta dulu adalah seorang yang diceritakan mempunyai anak buah dan kemudian memusuhi Bodhisattva, namun pada perjalanan di akhirnya kemudian menjadi pengikut dari Bodhisattva pada kehidupan berikutnya. Nah, ini digambarkan di sini ada kura-kura besar. Kemudian digambarkan juga di depan kura-kura ini adalah seorang Brahmin, ya, seorang Brahmana atau seorang pertapa yang kemudian merupakan penggambaran dari 500 orang dari pedagang tadi, karena sudah percaya atau sudah diselamatkan oleh Bodhisattva kemudian menjadi pengikut dari Bodhisattva atau menjadi Brahmin. Nah, ini diceritakan seperti itu. Walaupun hanya Brahmana di depannya, tapi di belakangnya ini adalah penggambaran dari para pedagang. Tapi sebenarnya semua 500 orang pedagang tadi setelah diselamatkan oleh kura-kura, semuanya menjadi seorang Brahmin, semua yang taat terhadap ajaran Sang Buddha. Demikian cerita mengenai kura-kura dan
para pedagang. Jadi mana yang bisa kita petik dalam cerita yang dibuatkan pada relief kaca Pak Awadana ini ya, bisa kita ambil pelajaran bahwa untuk mencapai ya, atau untuk mengorbankan diri untuk kepentingan yang lebih besar, kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Nah, di sini pengorbanan yang dilakukan oleh kura-kura itu bermakna bahwa dia bersedia mengorbankan dirinya untuk orang yang lebih banyak. Dan tentu saja nanti menuntun orang tersebut menuju ke jalan kebenaran. Nah, itu mungkin inti dari cerita ini. Pertunjukan dalam pawai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai relief Candi Borobudur yang diwujudkan dalam bentuk seni tari. Borobudur. Silakan dilanjutkan sampai garis finishnya.